Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan sinyal dan sistem. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu bab sinyal dan sistem di domain Z. Memasuki tujuan belajar 17, kita akan mengetahui konsep transformasi Z, atau kita akan mempelajari tentang konsep transformasi Z dari sinyal dan sifat-sifatnya. Analisa sinyal dan sistem waktu diskrit dapat dipermudah apabila dilakukan pada domain Z. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita harus merepresentasikan dulu sinyal dan sistem ke dalam domain Z. Kemudian hasilnya dipakai untuk analisa. Nah, fungsi dari transformasi Z itu yang pertama untuk mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi dua sinyal. Yang kedua, solusi differential equation dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Dan terakhir, kegunaan transformasi Z bisa sebagai fungsi transfer pada sistem LTI atau linear time invariant. Ini definisi transformasi Z. Pada prinsipnya, sinyal dan sistem yang sama dapat dipandang dalam dua perspektif, yaitu domain waktu dan domain Z. Nanti juga bisa domain frekuensi. Sebetulnya bukan sinyal yang dirubah, tapi lebih ke pandangan kita yang dirubah. Misalnya, kita memandang sinyal, analoginya kita memandang sinyal tampak depan, tampak samping gitu ya, atau rumah lah, kita memandang rumah tampak depan, tampak samping. Begitu halnya dengan sinyal, kita dapat memandangnya dalam hal domain. Misalnya gini, kita melihat sinyal dalam domain waktu atau kawasan waktu dan domain kawasan Z. Yang kita ketahui, sinyal dalam domain waktu itu bentuknya adalah sequence atau dilambangkan dengan XN. Ini sinyal waktu diskrit. Nah, XN ini identik dengan sinyal yang bentuknya deret. Di sini ada permasalahan. Permasalahan deret ini tidak ada hubungan satu sama lain secara matematis. Maksudnya begini. Kan kalian tahu, sinyal deret itu bentuknya misalnya XN sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, 1, 2, dan 3 ini memiliki nilai posisi atau N yang berbeda-beda. Misalnya ini 3 ini N sama dengan 0, posisi N sama dengan 0 itu nilai XN 3. Ini dan ini itu tidak memiliki hubungan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Makanya perlu transformasi Z yang dapat menghubungkan dengan cara menjumlahkan sinyal-sinyal yang memiliki nilai N yang berbeda. Nah, transformasi Z ini menghubungkan deret sinyal ini dalam satu bentuk polinomial. Atau kalau kita jabarkan persamaan matematisnya, XZ sama dengan sigma N sama dengan min tak hingga menuju tak hingga dari deret sinyal XN dikalikan Z pangkat min 1. Nah, persamaan matematis ini yang disebut transformasi Z, atau ini penjumlahan dari deret sinyal XN yang dirubah ke dalam domain Z dengan cara mengkalikan Z pangkat min N. Ini definisi transformasi Z berawal dari konvolusi. Terdapat sebuah sistem yang memiliki output sistem YN sama dengan XN, nilai sinyalnya dikonvolusikan dengan HN atau responsinya. Nah, persamaan konvolusi ini kalau dijabarkan dalam persamaan matematis yang lebih rinci, bisa kita lihat, yaitu sigma K sama dengan min hingga menuju hingga XK dikalikan H N min K, atau dengan prinsip komutatif saya rubah posisinya, sigma K sama dengan min tak hingga menuju tak hingga, HK dikalikan XN min K. Nah, misalnya XN ini
sama dengan Zn, yang mana Z itu adalah bilangan kompleks, maka output sistemnya dapat dituliskan sigma K sama dengan min tak hingga menuju tak hingga HK dikalikan Xn, yang mana nilai Xn-nya itu Zn min K. Nah, Zn min K itu merepresentasikan Xn min K ini. Kemudian ini saya jabarkan lagi. Sigma K dari min tak hingga menuju tak hingga, HK dikalikan Z pangkat min K. Ini saya uraikan ya. Z pangkat min K dikalikan Z pangkat N. Nah, sehingga HK kalikan Z min K ini adalah transformasi Z. Jadi HZ dikalikan Z pangkat N. Nah, HZ ini adalah transformasi Z dari respon sistem. Kalau XZ itu transformasi Z dari sinyal XN. Kalau diperhatikan bahwa rumus transformasi Z itu kan adalah penjumlahan polinomial ya. Jadi penjumlahan deret sinyal XN yang sudah ditransformasikan. Nah, penjumlahan polinomial ini akan mengalami masalah karena kita melakukan penjumlahan dari min tak hingga menuju tak hingga. Misalnya analoginya gini, kita menjumlahkan sinyal yang nilainya tinggi, jadi kan kalau di diskrit itu sinyal yang memiliki nilai tertinggi itu 1, karena diskrit 1 dan 0, berarti sinyal dengan nilai tertinggi adalah 1. Nah, misalnya sinyal dengan nilai tinggi 1, 1, 1 kita jumlahkan terus-menerus menuju tak hingga, maka sistem ini akan meledak. Meledak itu maksudnya dianalogikan overpower, jadi sistemnya gagal beroperasi, misalnya gitu ya. Nah, untuk menghindari sistem ini meledak, kita berarti transformasi Z kita definisikan pada daerah yang aman. Apa sih daerah yang aman itu? Daerah yang aman itu adalah daerah yang memiliki sifat konvergen, atau dituliskan Z-plane. Nanti akan saya jelaskan Z-plane. Kalau dari persamaan di atas ini merupakan deret tak hingga atau penjumlahan deret tak hingga dari sinyal Xn, sehingga memiliki sifat konvergen dan divergen. Tentunya yang dipilih harus yang konvergen. Nah, syarat konvergen adalah transformasi Z memenuhi nilai konvergen, atau transformasi Z konvergen jika terdefinisi nilai Z-nya atau Z-plane-nya. Nah, daerah konvergensi atau dituliskan Z dari transformasi Z, nilai Z dari transformasi Z ini terdefinisi dengan baik. Nah, biasanya daerah yang dikatakan konvergen atau aman untuk sistem itu nilainya Z sama dengan 1. Itu daerah konvergensi. Nah, apa sih definisi dari daerah konvergensi itu? Definisi dari ROC atau Region of Convergence itu adalah himpunan dari semua nilai Z yang menghasilkan nilai transformasi Z yang terbatas. Jadi nilainya harus terbatas supaya sistemnya stabil. Kalau tidak dibatasi nilainya, sistem akan melakukan penjumlahan polinomial secara terus-menerus hingga menuju tak hingga. Nah, itu yang akan membuat sistem dapat meledak. Nih. Daerah aman itu disebut ROC. Nah, ROC itu biasanya khusus untuk sinyal tertentu. Atau kalau di sini misalnya ada Z-plane nih, istilah Z-plane. Z-plane itu pada dasarnya bidang kompleks yang mana dia memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu Y adalah sumbu imajiner dan sumbu XRE adalah sumbu bilangan real. ROC ini berarti daerah di mana transformasi Z tidak meledak atau daerah aman gitu ya. Jadi kita kalau memberikan solusi supaya sistem tidak melebihi ketentuan gitu. Itu dengan cara menghitung daerah ROC-nya. Nah, ini ada ROC untuk sinyal kausal.
tadi daerah konvergen itu adalah daerah Z sama dengan 1. Berarti ini nilainya 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini min 1. Yang bawah ini min 1. Nah, untuk non-kausal itu kita lihat dari persamaan ini, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, yang mana nilai X min N dikalikan R pangkat N. Kalau kita lihat di sini nilai pangkat N-nya ini pasti positif. Nah, nilai N yang besar atau yang positif ini mengakibatkan nilai Z-nya atau nilai daerah konvergensinya itu kecil. Karena pangkat N-nya positif. Sehingga daerah ROC-nya itu masuk dalam daerah kurang dari 1. Berarti nilai ROC-nya kurang dari 1. Maka masuk arsiran lingkaran ini. Jadi ROC itu digambarkan dengan lingkaran yang memiliki nilai batas 1. Kalau untuk sinyal kausal bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan sinyal kausal ternyata daerah konvergennya itu berada di luar lingkaran atau nilai konvergennya lebih dari 1. Nah, kenapa lebih dari 1? Karena kita lihat ini N-nya pangkatnya itu ternyata minus. Ini kan kalau dibalikan R pangkat min N ya, jadi ini minus sebetulnya. Nah, semakin kecil nilai, maaf, kalau N-nya itu negatif, maka magnitud sinyal atau Z-nya itu, Z-plane-nya itu akan semakin membesar. Sehingga dia berada pada luar daerah konvergen. Selanjutnya, ROC untuk bagian non-kausal dan kausal ini gabungan ya. Jadi kalau tadi non-kausal itu berada dalam lingkaran, ini misalnya 1. Nah, kalau non-kausal itu berada di luar lingkaran sehingga dapat titik temu di sini bentuknya seperti donat gitu ya. Ini adalah daerah konvergennya. ROC-nya didefinisikan R sama dengan rentang dari R2 dan R1. Ini untuk non-kausal, ini untuk kausal. Jenis transformasi Z. Nah, jenis transformasi Z itu ada 2. Ada transformasi Z bilateral dan transformasi Z unilateral. Transformasi Z dari fungsi waktu diskrit Xn itu dijabarkan dalam persamaan matematis sigma N dari min tak hingga menuju tak hingga Xn dikalikan Z pangkat min N. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 ini sebetulnya masih bisa dijabarkan, yaitu dituliskan sigma N dari rentangnya dari min tak hingga menuju 0 dan N-nya dari 0 menuju tak hingga. Misalnya salah satu saya buat 0, yang saya buat 0 ini saja, Xn-nya saya buat 0, karena nilai N-nya kurang dari 0, maka Xn-nya nilainya 0. Nah, ini kan maksimalnya nilainya di 0 ya, dari min tak hingga, min berapa kurang dari 0, sampai batas atasnya 0. Berarti ketika N kurang dari 0, maka Xn-nya 0. Berarti ini nilainya adalah 0. Nah, karena ini nilainya 0, berarti menyisakan persamaan ini saja. Sigma N sama dengan 0, sampai tak hingga Xn dikalikan Z pangkat min N. Menyisakan ini maka disebut transformasi unilateral atau transformasi satu sisi. Jadi transformasi unilateral itu adalah pengembangan dari transformasi Z bilateral. Jadi salah satu nilainya dinolkan maka menghasilkan transformasi satu sisi. Contoh kita latihan. Ketahui sinyal Xn 1, 0, min 2, 1, 3. Nah, kalau kalian pahami, sinyal ini nilai N sama dengan 0 pada nilai sinyal min 2. Jadi posisi sinyal N itu di min 2. Maka
ditanyakan transformasi Z-nya, bisa kita tuliskan XZ sama dengan sigma dari N sama dengan min tak hingga menuju tak hingga dikalikan XN kalikan Z pangkat min N. Nah, kita tahu nilai XN-nya berapa saja. Tadi saya sempat memberikan penjelasan untuk kelas B ya, 4B. Itu maaf saya salah, ternyata ini XN-nya itu menandakan posisinya. Berarti bisa kita tulis sigma N. Kita lihat nih rentang dari sinyal ini, kita tahu kan ini posisi 0, berarti ini adalah min 1, min 2, ini 1, 2. Berarti rentangnya dari min 2 sampai 2. N min 2, ini sampai 2. X N dikalikan Z pangkat min N. Sehingga bisa dijabarkan sigmanya saat X di posisi min 2, maksudnya saat X di posisi N sama dengan min 2 dikalikan Z pangkat min 2. Plus, maaf. Ditambah X ditambahkan X saat posisi N sama dengan min 1 kalikan Z pangkat 1. Nah, ini kenapa jadi plus dan ini kenapa jadi plus 2 dan plus 1? Karena kan ini pangkat min N. Jadi min 2 min N gitu. Jadi maksudnya gimana ya? N-nya tuh 2. Jadi min jadi plus. Ditambah saat X posisi N sama dengan 0 dikalikan Z pangkat 0 ditambah X posisi 1 kalikan Z pangkat 1. Maaf, pangkat 1, tapi karena ini min N jadi min 1 ditambah X posisi N sama dengan 2 dikalikan Z pangkat 2. Karena ini min N berarti min 2. Sudah kita dapat. Berarti ini posisi ya. Jadi kita lihat posisi X dengan nilai N sama dengan min 2 itu adalah 1. Berarti 1 dikalikan Z pangkat 2 ditambah posisi N sama dengan min 1 adalah 0. Tambah 0 kalikan Z pangkat 1 ditambah X saat N posisi 0 adalah min 2, berarti min 2 dikalikan Z pangkat 0 ditambah X posisi N sama dengan 1 adalah 1 dikalikan Z pangkat min 1 ditambah X N sama dengan 2 itu adalah 3. 3 dikalikan Z pangkat min 2. Nah, ini udah kita dapat hasilnya. Jadi jangan sampai lupa ya, ini pangkatnya Z min N. Jadi kalau misalnya posisi di sini min 2 dimasukkan min jadi plus. Begitu juga sebaliknya. Ini harusnya pangkat 1 karena ini min N jadi min 1. Ini saya kebalik di situ. Jadi saya sempat bingung. Sehingga kita peroleh Z kuadrat min 2 dari hasil ini ya. Z kuadrat
ini 0, 0 kali Z pangkat 1 ini tetap 0. Ini karena min, jadi ini hilang. Min 2 kalikan Z pangkat 0 itu 1, berarti min 2 ditambah 1 kali Z pangkat min 1 berarti Z min 1 ditambah 3 dikalikan Z min 2. Nah, kita udah dapat hasil transformasi Z-nya. Kita tentukan daerah ROC-nya. Ini daerah ROC-nya ada Z2, Z-1, Z-2. Yang tidak ada, ini berarti daerah ROC-nya semua daerah ROC itu atau Z-plane ya. Jadi nanti kalau kita disebutkan Z-plane, jangan bingung, Z-plane itu adalah daerah ROC. Semua nilai Z kecuali Z-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita gambarkan. Ini saya ganti warna saja supaya kelihatan bedanya. Daerahnya semua Z kecuali Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 sini. Terus daerahnya, maaf, ini RE, Z, sumbu nyata, IM, Z, sumbu imajiner. Berarti daerah ROC-nya berada di sini. Misalnya Z bernilai 2 di sini. Ini masuk ke daerah ROC. Z bernilai min 1, berarti masuk di daerah ROC. Kalau 0 berarti dia tidak masuk dalam daerah ROC. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang 2, tentukan transformasi Z dari sinyal delta N. Nah, delta N itu adalah sinyal impuls ya. Selalu ingat bahwa sinyal impuls memiliki sifat dia akan bernilai 1 saat N sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 saat N tidak sama dengan 0. Atau lebih dari 0. Berarti bisa kita jabarkan transformasi Z-nya. Sigma N min tak hingga menuju tak hingga delta N Z pangkat min N. Nah, saat sigma misalnya N sama dengan 0 saja, ini tak hingga, maka delta N-nya kan bernilai 1 dikalikan Z pangkat min 0. Berarti sama saja hasil XZ-nya adalah 1. Maka ROC-nya semua nilai Z. Itu termasuk daerah ROC. Oke. Nah, contoh 3 ini untuk mengetahui transformasi Z dari sinyal impuls dan versi tergesernya sejauh K sampel. Kita ambil versi tergesernya itu delta N min K dan delta N plus K saja ya. Untuk mempersempit ininya. Jadi bisa kita jawab transformasi Z-nya sigma N min tak hingga menuju tak hingga XN impuls ya dikalikan Z min N. Berarti ini, nah kita ketahui di sini bahwa
ada tanda warna berbeda, berarti ini N sama dengan 0-nya, nilai sinyalnya adalah 5. Berarti 0, min 1, min 2, min 3. 1, 2. Oke. 1 dikalikan Z pangkat 2 ditambah 2 dikalikan Z pangkat 1 min 1 ditambah 5 dikalikan Z pangkat 0 ditambah 7 dikalikan Z pangkat min 1 ditambah 1 dikalikan Z pangkat min 3. ROC-nya yang pertama untuk delta N karena impuls ya. XZ-nya sama dengan 1. Jadi Z plane-nya atau daerah ROC-nya seluruh Z plane kecuali Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga. Untuk yang gesernya min dulu, XZ-nya berarti karena ini tadi sifat impulsnya berarti 1 ya, berarti Z min K karena ini 1 kalikan Z min K. ROC-nya Z plane-nya seluruh Z plane. Seluruh Z untuk delta N min K, nilai K-nya lebih dari 0. Kemudian tergesernya yang plus, XZ-nya sama dengan ini 1, berarti Z pangkat K untuk Z plane-nya seluruh Z kecuali Z sama dengan 0. Sama untuk nilai K-nya juga lebih dari 0. Ini daerah ROC-nya. Selanjutnya contoh 4. Tentukan transformasi Z untuk sinyal step UN. Transformasi Z untuk sinyal UN, kita tahu sifat sinyal UN dulu, atau sifat sinyal step. Dia akan bernilai 1 saat N lebih besar dari 0 atau N sama dengan 0. Dia akan bernilai 0 saat N kurang dari 0. Nah, maka transformasi Z-nya sigma, langsung saja saya ambil N-nya sama dengan 0, maka UN dikalikan Z pangkat min N. Nah, UN-nya itu 1 kalikan Z pangkat min N. Nah, ini saya ubah dulu bentuknya. Kalau kalian ingat
deret geometri, dia berubah bentuk jadi Z-1 pangkat N. Jadi N-nya saya keluarkan, ini Z-nya saya pangkatkan 1. Kan 1 kali Z sama dengan Z. Sisanya Z pangkat min N. Berarti saya rubah Z min 1 kalikan N. Kan hasilnya sama saja. Nah, ini jadi bisa dirubah deret geometrinya. 1/1 min Z pangkat 1. Jadi kalau daerah ROC itu tidak bisa Z pangkat min 1. Jadi saya harus merubah supaya dapat nilainya Z bulat. Nah, ini ROC-nya kan Z-nya ini. Berarti nilai Z-nya itu masih min 1, nilai kurang dari 1. Nah, ini saya kalikan Z. Berarti saya rubah 1. Maaf, saya kalikan Z ya. Berarti ini jadinya Z. Jadi ini bentuk geometri ini supaya saya dapat ROC-nya itu Z bukan Z min 1. Saya rubah di sini. Saya kalikan Z. 1/1 min Z pangkat min 1 untuk ROC-nya Z pangkat min 1 dikalikan Z. Maka hasilnya Z per Z min 1 kali Z. Berarti sisanya Z min 1. Jadi kita peroleh nih daerah ROC-nya. Z lebih besar dari 1. Ini daerah konvergensi. Atau daerah ROC. Menggambarnya bagaimana? Saya jelaskan. Dalam bidang Z, ingat bahwa Z sama dengan 1. Ya. Itu bentuknya lingkaran. Maka bisa kita gambarkan. Saya ubah warnanya. Ini berarti 1, min 1, min 1, min 1. Nah, ini saya buat lingkarannya hijau. Ini maaf kalau kurang bulat. Anggap saja bulat ya, karena sulit sekali menggambar di sini. Ini nilai Z-nya lebih dari 1. Nilai Z-nya lebih dari 1. Berarti daerah ROC-nya di luar nilai 1. Karena lebih dari 1. Rambutan ya. Ini adalah nilai ROC-nya. Contoh kelima, tentukan transformasi Z untuk sinyal AN kalikan UN. Sifat sinyalnya diingat kembali bahwa UN akan bernilai 1 saat N sama dengan 0. Berarti dia bernilai 0 saat N tidak sama dengan 0. Itu ya. Ini sifatnya berarti transformasi Z-nya bisa kita tuliskan sigma balik sigma N sama dengan min tak hingga menuju tak hingga A pangkat N UN kalikan Z pangkat min N. Sehingga misalnya kita ambil N-nya sama dengan 0.
sigma n sama dengan 0, ini tak hingga, maka UN-nya nilainya 1 nih, UN-nya 1. A pangkat N dikali 1 kalikan Z pangkat min N. Sehingga hasilnya A, N-nya 0 ya, A kalikan Z min 1 N. Jadi ini saya ubah bentuknya saja kan Z pangkat min N jadi Z min 1 kali N. Supaya kita dapat ROC-nya, walaupun nanti bentuknya masih min 1, Z min 1. Nah, ini dia akan konvergen saat nilainya kurang dari 1. Berarti kita ubah bentuknya menjadi 1/1 min A kalikan Z min 1. Ini saya kalikan Z berarti menjadi Z min Z min A. Z-nya hilang ya, Z kali Z hilang. Z min 1 kali Z itu berarti Z min 1 kalikan Z pangkat 1 min tambah plus min 1 tambah plus 1, 0. Kan berarti Z-nya hilang. Nah, ini berarti nilai Z-nya lebih besar dari A. Jadi kita bisa gambarkan daerah ROC-nya seperti ini. Hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang ini tuh kan Z-nya lebih dari 1, kalau tadi kan A. Berarti tinggal kita merubah satunya ini menjadi A. Itu aja, jadi representatifnya gitu. A min A min A. Nah, udah, ini tuh bentuknya bulat juga. Anggap bulat ya. Ini kejauhan ternyata A-nya. Saya perbaiki. Ini A. Ini A ya. Nah, daerah konvergennya di mana? Daerah konvergennya adalah di luar A. Karena ini Z lebih besar dari A. Berarti daerah konvergennya di sini. Ini untuk REZ. Untuk IMZ. Ini IMZ. Oke, selanjutnya untuk contoh 6, dia mengetahui transformasi Z untuk sinyal durasi tak hingga, yang mana sinyalnya itu Xn sama dengan A kali NUN beserta ROC-nya. Cari Z transform dari Xn sama dengan setengah NUN. Nah, ini agak sulit nih. Berarti kita jabarkan dulu deretnya ya, Xn-nya. Karena ini durasi tak hingga, N-nya misalnya titik-titik, ini 0, ini 0. Ini saya perkiraannya 0. 1/2 pangkat 0 dikalikan 1/2 pangkat 1 dan seterusnya, misalnya gitu deh. Maka bisa kita kayak ini
Sudah kita dapatkan deret xn-nya. Ini nanti saya kerjakan dulu. Ini saya lewat dulu saja. Nah, rangkuman ROC dari transformasi Z. Jadi, di sini ada tabel rangkuman. Kalian tidak perlu, kalau tadi kan saya sudah menunjukkan bagaimana cara mencari ROC dengan cara menghitung. Sebetulnya sudah ada rangkumannya, ROC dari transformasi Z, misalnya ini sinyalnya, ini bentuk transformasi Z-nya, ini daerah ROC-nya. Misalnya sinyal impuls delta N, ini transformasi Z-nya pasti nilainya 1. Karena ini tadi ya. Ini ya, ini. Nilainya sama dengan 1. Berarti daerah ROC-nya semua daerah Z terbukti ya. Nah, ini misalnya sinyalnya delta N min K untuk K lebih dari 0, tadi juga ketemu Z min K, ini berarti daerah ROC-nya semua kecuali Z sama dengan 0. Maksudnya daerah ROC-nya Z sama dengan 0. Z tidak sama dengan 0. Kemudian untuk sinyal yang UN, ini transformasi Z-nya Z per Z min 1. Nah, ini untuk nilai Z-nya, ROC-nya Z lebih dari 1. Nah, sebetulnya ini memudahkan kalian untuk langsung mengetahui ROC-nya berdasarkan sinyalnya dan transformasi Z-nya. Jadi langkahnya ketahui dulu sinyalnya, kemudian transformasikan, baru tahu daerah ROC-nya. Nah, ini udah ada ringkasannya. Ini latihan untuk kalian kerjakan. Tentukan transformasi Z dari sinyal-sinyal di bawah ini. Xn cos omega theta n kalikan UN, dan yang soal kedua B, Xn sama dengan sin omega n kalikan omega theta n dikalikan UN. Nah, masuk ke sifat-sifat transformasi Z. Sifat-sifat transformasi Z itu ada 3. Ada 3. Yang pertama linearitas. Jika diketahui X1N itu hasil transformasinya pasti X1Z. Dan jika ada sinyal X2N, maka transformasinya X2Z. Nah, bagaimana sifat linearitasnya? Maka sifat linearitas perlu diingat lagi, ada sebuah konstanta dikalikan sinyal yang masuk. Berarti A1 dikalikan X1N, ditambah A2 dikalikan X2N. Nah, ini hasilnya akan sama, yaitu A1 dikalikan transformasi Z dari X1N, ditambah A2 dikalikan X2Z, atau hasil transformasi dari X2N. Satu ini sebuah konstanta ya, ini maksudnya. ROC-nya, kok ROZ? ROC-nya adalah irisan dari X1N dan X2N. Ini contohnya. Tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N dikurangi 4 dikalikan 3 pangkat N UN. Nah, cara cepatnya adalah lihat pada tabel bentuk yang paling sesuai. Nah, bentuk yang paling sesuai 3 kali 2 pangkat N ini adalah ini, A kuadrat UN. Transformasi Z-nya adalah Z per Z min A, yang mana ROC-nya atau daerah konvergensinya adalah nilai Z lebih besar dari A. Berarti bisa kita tuliskan transformasi Z-nya secara langsung berdasarkan Xn-nya. 3, ini langsung saya rubah. Kan ini sama saja A pangkat 2 UN gitu kan bentuknya. Jadi ini itu bentuknya 2 pangkat N UN itu sama saja dengan
A kuadrat UN. Sama yang ini juga 3N UN, berarti A kuadrat UN. A-nya itu 3, ini A-nya itu 2. Nah, berarti transformasi Z-nya langsung bisa dituliskan 3 kalikan Z per Z min 2. Nah, min 2 ini dari mana? A. A ini ya, A-nya itu 2, berarti min 2. Dikurangi 4 kali Z min Z per 3. Per Z min 3. Nah, sebetulnya enak ya kalau kalian sudah tahu bentuknya. Saya sudah tahu, oh bentuknya ini yang paling sesuai. Berarti kalian tinggal melihat transformasi Z-nya saja. Kemudian ROC-nya langsung ketahuan. Linearitas sudah. Selanjutnya sifat-sifat transformasi Z untuk sifat-sifat transformasi Z yang kedua adalah time shifting. Maaf. Nah, misalnya jika ada sinyal Xn, itu transformasinya Xz, maka Xn min K juga menghasilkan transformasinya Z min K dikali Z min K. Gitu ya. Nah, ROC-nya itu sama. Contoh, tentukan transformasi Z dari Xn min 2 dan Xn plus 2. Ini jawabannya yang pertama, saya perjelas dulu saja di sini. X1N itu nilainya misalnya ya, nilai sinyalnya itu kan di sini tadi belum diketahui nilai sinyalnya. Kok saya bingung? Di sini belum diketahui nilai sinyalnya, maka coba saya jabarkan Xn-nya itu memiliki nilai 1, 2, 5, 7, 0, 1. Nah, kalau misalnya di sini tidak diketahui posisinya, berarti posisi N sama dengan 0-nya, ya berarti yang satu ini adalah N sama dengan 0. Berarti N sama dengan 0 ini min 1, ini 1, 2, ini. Nah, ini time shifting-nya misalnya Xn plus 2 dari gambar ini. Kan posisi awalnya di sini. Posisi awal N sama dengan 0-nya di sini, di 1. Nah, ini N plus 2 berarti bergeser 2 ya. Bergesernya ke arah kanan karena positif. Berarti 1, 2. Nah, posisi N sama dengan 0-nya berpindah di 5. Di sini. Nah, ini time shifting-nya N plus 2. Maka kita ubah dulu ke dalam sinyal impuls misalnya. Dari X1N dulu, ini delta N, 2 delta N min 1, 5 delta N min 2, 7 delta N min 3, 0 delta N min 4, saya skip karena 0, 1 delta N min 5. Ini menggambarkan penjabaran ini. Maka transformasi Z-nya bisa saya tuliskan delta N itu 1, ini 2 kali Z min 1 plus 5 kali Z min 2. Terus ini 7 kali Z min 3 plus Z min 5. Nah, bingung kalian pasti. Ini tahu ini dapat dari mana? Xn min ini. Nah, kalau kalian lihat di tabel, bentuk yang paling sesuai adalah yang ini. Karena kan time shifting ya, kita mencari yang pergeseran-pergeseran.
Berarti kita lihat yang ini paling sesuai. Nah, langsung tahu kan transformasi Z-nya? Z min K. Nah, kita arahkan di sini. Saya tulis saja. Bentuk yang paling sesuai itu XN-nya berubah menjadi delta N, maksudnya sinyalnya min K untuk nilai K-nya lebih dari 0. Kemudian transformasi Z-nya yang didapatkan Z min K. ROC-nya adalah Z yang nilainya tidak sama dengan 0. Ini tabelnya. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki nilai X1N, kita coba lihat, oh ini sinyal apa nih? Kita definisikan, ternyata ini sinyal impuls. Sinyal impuls yang ada di tabel transformasi Z-nya ini, kita sesuaikan. Kita ubah dulu ke dalam sinyal impuls, bentuknya seperti ini. Ini adalah perubahannya. Nah, maaf, salah sasaran. Nah, ini adalah perubahannya. Ini adalah perubahannya. Setelah didapatkan definisi sinyalnya, maka kita transformasikan ke Z langsung saja. Kan transformasi Z-nya Z min K, tinggal dikalikan. Delta N 1 kali Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu adalah 1 kali 1, 1. Ditambah 2 dikalikan ini, delta N min 1 itu berubahnya menjadi Z min 1, dan seterusnya. Mudah ya. Kemudian yang X2, Xn plus 2 karena ini sudah beralih, berarti 0-nya itu mulai di N sama dengan 0-nya itu ada di 5. Nah, ini diubah dulu ke dalam bentuk impuls. Setelah berubah ini, kemudian ditransformasi Z kan. Udah, hasilnya ini dan ini dijumlahkan. Hasilnya adalah, oh bukan maaf, ini adalah ini ya penjabaran ini. Time shifting. ROC-nya itu nilai Z-nya yang tidak sama dengan 0. Kemudian sifat linearitas. Sifat-sifat transformasi Z yang terakhir adalah konvolusi. Jika terdapat sebuah sinyal X1N, hasil transformasi Z-nya X1Z dan X2N, hasil transformasinya X2Z, maka konvolusinya akan menghasilkan yang sama, X1Z dikonvolusikan dengan X2Z. Nah, ROC-nya adalah irisan dari X1N dan X2N. Di bagaimana hasilnya? Jawab pertama, tentukan konvolusi dari dua sinyal berikut, X1N 121, X2N 211. Nah, berarti kita transformasikan dulu. Ini 1, 2 kali Z min 1. Jadi gini ya, kalau sinyal tidak ada tandanya, entah itu beda warna atau misalnya di soal ya, bukan di realita. Kalau di realita pasti beda secara fisik. Kalau di soal pasti akan diberi tanda, entah itu cetak tebal, beda warna, atau tanda panah, berarti itu posisi N sama dengan 0-nya di sini. Kalau nggak ada, berarti di sini. Tinggal ditransformasikan, kemudian dikonvolusikan, dikalikan. Hasilnya adalah ini. Transformasi Z ini kalau diubah ke dalam sinyal impuls, hasilnya ini. Kemudian
Tujuan belajar 18 mengetahui bentuk rasional dari transformasi Z dengan mencari pol dan zero dari XZ. Apa sih yang dimaksud pol N0? Pol N0 itu adalah pol itu sama dengan kutub, yaitu harga-harga Z atau PI. Harga-harga Z sama dengan PI yang menyebabkan transformasi Z-nya memiliki nilai tak hingga. Sedangkan 0 atau 0 itu harga-harga Z, nilai Z yang sama dengan ZI yang menyebabkan transformasi Z-nya itu nilainya sama dengan 0. Nah, misalnya gini, XZ itu bentuk transformasi XZ ada Z min Z1 dikalikan Z min Z2 dan seterusnya. Ini itu adalah 0 dan ini adalah pol. Ya. Nah, contohnya, transformasi Z dari 1/4 N per 4 N UN dikurangi setengah N UN min 1. Nah, kita lihat di tabel. Yang memiliki bentuk paling sesuai adalah A kuadrat UN itu memiliki transformasi Z-nya ini. Nilai ROC-nya adalah Z, nilainya lebih besar dari A. Sedangkan yang kedua, bentuk kedua, paling sesuai adalah min A kuadrat U N min N min 1. Ini lihat di tabel ya, ini tuh kalian sesuaikan sama yang di tabel. Nah, ini tabel ini. Dilihat, ini dicek. Yang mana nih yang paling sesuai? Kemudian, kita gampang nih, sudah dapat transformasi Z-nya. Sehingga ROC-nya bisa kita ketahui langsung ya. Tapi kita cari dulu transformasinya, nilai transformasinya. XZ, di sini saja. Yang pertama Z kalikan Z min 1/4 ditambah Z per Z min setengah. Nah, ini ya, jadi bentuknya tinggal. Maka ROC itu kan A ya, Z, nilai Z lebih dari A atau kurang dari A. Ini adalah A, ini juga adalah A. Berarti ROC-nya berada pada rentang 1/4 Z setengah. Saya tulis di sini. Maka XZ-nya Z dikalikan Z min setengah tambah Z dikalikan Z min setengah ditambah Z dikalikan Z min 1/4. Nah, ini tuh sebetulnya saya urutkan saja. Dibagi Z min 1/4 dikali Z min setengah. Nah, bentuk ini tuh dari mana? Kalau kalian bingung ya, dari ini. Tadi kan kita sudah dapatkan bentuk transformasinya. Nah, ini kita masukkan nih ROC-nya. Ini loh bentuk ini. Kita masukkan ROC-nya. Kalau bingung kan, Z
min Z1. Kalikan Z ini. Maka bisa kita lanjutkan. Z kalikan Z, Z kuadrat, kalikan Z, min setengah, ditambah Z, min 1/4, dibagi Z min 1/4 kalikan Z min setengah. Sama dengan Z kuadrat. Nah, ini dijumlahkan berarti 2Z min 3/4 dibagi Z min 1/4 kali Z min setengah. Jadi yang saya selesaikan yang atas saja. Ini diperoleh 1/4 nilai ROC-nya. Nah, oke, kita lihat nolnya berapa. Ingat kembali, 0 itu XZ yang nilainya sama dengan 0 atau yang bagian 0 itu bagian atas ZI. Berarti yang kutub adalah PI, yang bagian bawah. Berarti kita tahu bahwa ini adalah 0 dan ini adalah kutub. Berarti 0-nya Z sama dengan 0. Kenapa Z sama dengan 0? Karena ini Z sama dengan 0. Ini ya, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 3/8. 2Z ini. Dan Z1 lagi 3/4 atau 3/8. Nih, 3/4. Yang kutub Z sama dengan 1/4 dan Z sama dengan 1/2. Sekarang kita coba gambarkan. Di sini 1/4, lebih kecil dari setengah. Di sini setengah. Ini 3/4 ya. Ini 1/4. Ini setengah, di sini 3. Terus ini min 1/4, min setengah, min 1/4, min setengah. Ini 0. Kutubnya
Kutubnya itu ada di, ini kutub-kutubnya, 1/4, setengah, ini semua kutub-kutubnya. Terus yang nolnya itu, yang 0 itu Z sama dengan 0. Kutub. Nanti saya gambarkan ulang deh yang rapi. Ini tadi hilang ya. Ini kutubnya tadi. Z sama dengan 1/4 dan Z sama dengan 1/2. Coba kita gambar. Ini 1/4. Ini setengah. Sama ini 1/4. Ini setengah. Tapi min ya, posisi sini mah. Sumbu ya bawah min. Ini juga min. 1/4. Min. 1/2. Ini 1/4. Ini setengah. Nah, kutubnya, nolnya itu ada di Z sama dengan 0, berarti ada di sini. Dan ada di 3/4, berarti di sini. Gambarnya, berarti kita gambar dulu daerah ROC-nya. Ya. 1/4 dan melingkupi setengah. Ini gambar donatnya jelek banget pasti. Ini adalah nilai ROC-nya di dalam sini. Antara setengah dan antara 1/4. Nah, nolnya adalah ini. Begitu kira-kira gambarannya. Terakhir, tujuan belajar 19 yaitu mengetahui inverse transformasi Z. Nah, inverse transformasi Z itu ada dua cara, tapi sebelum itu saya jelaskan tentang transformasi Z. Transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan Z Xn yang
transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan XZ, maka inverse transformasi Z berlaku Z min 1 dari transformasi Z, yang mana hasilnya adalah Xn. Jadi dibalik, intinya tuh dibalik. Setelah ditransformasikan Z, dibalik lagi diinverskan, maka didapatkan hasilnya Xn, sinyal awal. Nah, contoh, sebuah transformasi Z 3Z kuadrat ditambah 2Z min 1 ditambah 5Z min 1. Nah, maka XN-nya sama dengan atau inverse transformasinya sama dengan, jadi diubah ke sinyal awal lagi, diulang ke sinyal awal lagi. Nah, maka ini tuh saya jabarkan dulu posisinya, berarti ini adalah X saat N sama dengan min 2, saya tulis di sini. X posisi N sama dengan 2, ini X saat posisi min 1, ini X saat posisinya 0, ini X saat posisinya min 1. Nah, kita jabarkan dari ini dulu, transformasi Z-nya dulu. Berarti X N sama dengan 2, posisi N sama dengan 2 dikalikan Z 2. Karena min jadi plus. Ditambah X min 1 saat posisi N min 1 dikalikan Z 1. Ditambah X saat posisi 0 kalikan Z pangkat 0. Ditambah X dikalikan X posisi N min 1, salah, bukan min, X N sama dengan 1 kalikan Z pangkat min 1. Kenapa jadi min? Karena kan Z pangkat 1, ini pangkat min N jadi min. Sehingga kita oleh nih, oh posisi Xn 2 Z pangkat 2 itu adalah 3. Berarti ini aja ya, Xn-nya diperoleh 3, posisi min 1 adalah 2, X posisi N sama dengan 0 adalah 1, X posisi min 1, ini plus maaf, adalah 1. Ini min ya, maaf. X posisi N sama dengan 0 adalah min 1. Kemudian X posisi N sama dengan 1 adalah 5. Nah, jadi inverse transformasi Z dari ini hasilnya adalah 3, 2, min 1, min 5. Sebetulnya kalian bisa sih, maaf plus 5. Sebetulnya kalian bisa sih langsung mengira-ngira, oh ini 3, 2, 1, min 1, 5. Tapi kalau dari prosesnya adalah dari diuraikan dulu transformasi Z-nya, kemudian baru dilihat, oh posisinya di sini nilai sinyalnya berapa. Nah, itu adalah sinyal awal. Gitu ya. Nah, inverse transformasi Z bisa ditinjau dari tabel langsung. Misalnya, jika terdapat sinyal impuls dari XZ 3Z kuadrat plus 2Z min 1, ini contoh yang tadi,
plus 5 Z min 1. Nah, ini delta N itu Z pangkat 0 sama dengan 1 karena impuls ya. Delta N plus 1 sama dengan Z pangkat 1 yang mana nilainya Z. Ini N plus 2 Z kuadrat. N min 1, Z min 1, dan seterusnya. Nah, ini tinggal diubah saja. Karena kan kalau kalian melihat dari tabel langsung sudah ketemu nih transformasi Z-nya. Kemudian tinggal diinverskan. Tinggal seperti ini. Sama persis kayak cara yang di awal. Terus yang kedua, inverse transformasi Z dengan ekspansi pecahan parsial. Contoh, transformasi Z 1 per Z kuadrat min 3Z plus 2, yang mana nilai ROC-nya adalah Z lebih dari 2. Berapa inverse dari XZ? Ini kita pecahkan menjadi akar-akar. Jadi, Z kuadrat min 3Z plus 2 itu kan kalau dipecahkan XZ inverse-nya, transformasinya saya bentuk ke akar ya, berarti Z kuadrat min 3Z plus 2 itu Z min 1 kali Z min 2 Z kuadrat, oh iya, berarti Z min 1 kalikan dengan Z min 2. Ini nanti dicek barangkali saya salah. Ini kalau dikalikan hasilnya ini. Maka kita bisa melihat akar-akarnya, karena kan kita mencari pecahan parsial. Nah, dipecah dulu akar-akarnya, maka kita bisa melihat akar-akarnya A0 per Z. Terus ditambah A1 per Z1 Z min 1. Jadi mencari akarnya ini 1 dan akar ini. Pecahan parsialnya maksud saya. Ini A2 per Z min 2. Kita mencari A-nya nih, karena pecahan parsial kita cuma punya Z, Z min 1, Z min 2. Kita mencari A0, A1, A2. Bagaimana mencarinya? Kita coba A0 dulu. A0 sama dengan Z kalikan XZ per Z. Nah, ini itu dapatnya dari sini. A0Z. Berarti A0-nya dikeluarkan. Z di XZ. Kan ini XZ. Kan sama dengan XZ sama dengan A0 per Z. Berarti mencari A0, XZ-nya dipindah ruas per Z. Gitu. Jadi seperti ini. Karena ini A0, Z-nya saya masukkan 0. Sehingga kita dapat A0-nya ya. Untuk mencari A0-nya itu dari ini dimasukkan 1 per Z min 1 dikalikan Z min 2. Sama dengan, kita coba, Z-nya 0. 0 masukkan ke sini berarti 1 0 min 1 dikalikan 0 min 2.
sama dengan 1 per min 1 kalikan min 2, berarti plus 1, 2. Nah, A0-nya kita dapat setengah. Selanjutnya A1-nya dari sini XZ, A1-nya dikeluarkan, XZ per Z min 1 berarti. Saya pindah ruas saja, Z min 1 XZ per Z. Untuk Z-nya, coba karena Z1 berarti Z1. Sama dengan 1 per Z. 1 min 1 habis. Berarti 1 per Z itu X1 per maaf, karena ini Z min 1, ya Allah. Ini ya, ini untuk mencari pecahan parsial matematisnya itu, misalnya saya pakai Z min 1, saya pakai ini dulu, berarti sisanya 1 per Z min 2 ya. Nah, berarti 1 dikalikan Z min 2. Nah, kalau misalnya saya mencari A2, berarti kan pakainya Z min 2. Berarti di sininya sisanya Z min 1 gitu. Berarti 1 per 1 dikali 1 min 2. 1, 1 min 2. 1 dikurang 1. Jadi 1 per min 1. Min 1. Sekarang yang A2, berarti kita mencari Z min 2. Nah, kita mencari Z min 2, berarti sisanya ini, 1 per Z min 1. Coba kalian, kalau kalian bingung, maksudnya apa sih Bu Dewi gitu. Nah, kalian coba buka-buka lagi pelajaran SMA ya, ada tentang pecahan parsial. Jadi kalau kalian mencari ini, disilangkan, berarti sisanya yang Z min 2. Kalau kalian mencari Z2, berarti sisanya yang Z min 1. Nilai Z-nya yang 2. Sama dengan 1 per Z, karena kita mencari Z min 2 dari A2, berarti Z min 1. Sama dengan, masukkan Z-nya, 1 per 2 dikalikan 2 min 1. Hasilnya adalah setengah. Maka XZ per Z adalah, nih mencari XZ-nya ini A0 per Z, A0-nya tadi dapat min setengah. A0-nya tadi dapat setengah, A1-nya itu dapat min 1, A2-nya itu dapat setengah. Berarti kalau kita tuliskan setengah dikalikan, ini setengah dikalikan Z, ditambah min 1 dikalikan 1 per min 1 dikalikan Z min 1. Berarti min berarti 1 per
Z min 1 dan ini berubah. Min 1 dikalikan A1 kan tadi min 1, berarti min 1 per Z min 1 berarti 1 per Z min 1. Ini minus ya. Terus kemudian ditambah ini setengah, A2-nya berarti setengah per Z min 2. Berarti setengah per Z min 2. Saya naikkan aja. Kali 1 per Z min 2. Berarti XZ-nya saya sederhanakan lagi. Ini XZ-nya saya ilangi. Sama dengan setengah dikurangi, ini Z-nya, karena untuk menghilangkan ini berarti ini naik ya. Z per Z min 1 ditambah setengah, ini karena dikalikan Z, ini kan dikalikan Z hilang, ini dikalikan Z jadi ZZ, berarti Z per Z min 2. Nah, udah dapat nih XZ-nya. Terus kita coba inverse-kan. Berarti XN XN itu kan inverse ya, berarti Z min 1 dikalikan X Z. Berarti tadi hasilnya ini setengah kali delta N min UN. Ini diinverskan, berarti setengah delta N min UN, karena Z min 1 itu UN, ditambah setengah dikalikan 2 pangkat N UN gitu. Balik lagi ke tabel. Jadi kalau bingung balik lagi ke tabel. 1 per 2 delta N min Z min 1 itu kan UN. Kalau di tabel ya. Ditambah setengah kali 2 N U N. Nah, ini kalau bingung, ini tuh kalian lihat lagi di contoh tabel. Ini setengah itu delta N, Z min Z per 1 itu, Z per Z min 1 itu adalah UN, plus setengah Z per Z min 2 itu 2N kalikan UN. Hasilnya adalah ini. Oke, selesai. Sekian materi dari saya tentang transformasi Z. Mudah-mudahan bisa dipahami. Disimak pelan-pelan. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada saya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Masih tentang tentang domain Z ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf karena kekurangannya saya bermasalah dengan DS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.